Jadi assalamualaikum tadi. Baik, kita lanjut aja lah ya. Berarti seperti yang Anda lihat di layar itu kita insya Allah belajarnya hari ini tentang polymorphism dan interface. Nah, polymorphism dan interface ini merupakan bagian dari relasi antar kelas. Ini mohon maaf ya, saya agak pelan ngomongnya karena di depan saya ada ibu lagi sholat. Jadi ini merupakan bagian dari polymorphism, bagian dari relasi antar kelas. Jadi mereka tetap menghubungkan antar kelas. Nah, pertama kita masuk polymorphism. Nah, sebelumnya saya sampaikan bahwasanya perkuliahan kita insya Allah hari ini tidak sampai jam 4. Artinya tidak full 3 SKS. Kenapa? 1. Kalau online full ini berarti 1 SKS-nya dihitung 30 menit. Kalau di kelas offline itu 50 menit 1 SKS, berarti 150. Berarti kuliah kita hari ini 90 menit saja. Akan tetapi itu tidak full 90 menit. Yang saya bilang, karena saat ini saya masih ada kegiatan. Ya, kegiatan di luar kota. Jadi ini salah satu bentuk tugas dosen juga ya, saya sampaikan. Bentuk tugas dosen juga dan mengajar juga tugas dosen. Jadi dua-duanya bertugas bentrok gitu kan. Tapi nanti kita siasati, saya tidak akan full 90 menit. Saya akan ajarkan beberapa bahan materi kita untuk hari ini. Setelah itu saya akan berikan tugas. Karena mata kuliah pemrograman berorientasi objek ini itu merupakan mata kuliah yang ada teori dan praktikum. Dulu, seperti yang saya bilang dulu, yang sudah pernah saya bilang bahwasanya mata kuliah ini biasanya 2 SKS di kelas, 1 SKS di lab praktik, ya praktik. Jadi sebenarnya 2 SKS materi, 1 SKS praktik. Tapi hari ini kita apa namanya? Kita batasi saja untuk teorinya, lebih banyak ke praktiknya nanti. Oke, itu ya pengantar dulu. Kemudian kita masuk ke polymorphism dan interface. Kemarin kita sudah belajar tentang inheritance atau pewarisan, yang mana diwarisi merupakan is a pewaris. Ingat ya, yang diwarisi merupakan is a pewaris. Subclass merupakan is a superclass. Subclass adalah superclass. Apa yang ada di superclass itu ada di subclass. Nah, kemudian apa itu polymorphism? Nah, mungkin Anda secara tidak langsung sudah melakukan polymorphism dari tugas-tugas yang Anda buat sebahagian ya. Nah, dari katanya, polymorphism itu dibagi jadi 2 kata. Poly dan morphism. Atau kalau bahasa kita polymorphisme. Do you know poly? What the meaning is poly? Banyak, Pak. Banyak. Alright. Oke. Politeknik, banyak teknik. Oke, tekniknya banyak. Baik. Alright. Saya baca translate-nya. Kalau morphism, what the meaning is morphism? Ayo, Google di Yahoo, cepat. Pak. Apa? Apa morfisme? Bentuk, Pak. Bentuk. Deh, terima kasih Ibu. Satu ya. Itu yang cerita apa tuh?
Pengen sih. Oke, Bu. Kopi susu saya di sini. Oke, next. Morphism artinya bentuk. Artinya polymorphism banyak bentuk. Jadi nanti hasilnya dari banyak bentuk. Apa sih? Nah, kita kan memiliki beberapa kelas ya. Kalau inheritance berarti nanti ada kelas induk, superclass, ada subclass. Nah, nanti hasilnya itu atau pemanggilan itu dari berbagai bentuk. Ada dari superclass, ada dari subclass gitu atau dari kelas-kelas lain. Itu merupakan polymorphism. Nah, seperti apa dia? Nah, kita langsung contoh ke program. Tunggu dulu. Itu pengantar dari saya. Alright. Nah, ini dia. Polymorphism. Saya lagi-lagi seperti ini ya. Nah, seperti ini biar saya kelihatan saya bersama siapa. Ini dia. Jadi banyak bentuk, betul. Atau dengan kata lain, polimorfisme ini kemampuan untuk mempunyai beberapa bentuk kelas yang berbeda. Polimorfisme ini terjadi pada suatu objek bertipe parent class, akan tetapi pemanggilan konstruktornya melalui subclass. Misal seperti ini. Ini di mana manager adalah konstruktor pada kelas manager yang merupakan seperti ini. Subclassnya dari employee. Ya. Nah, ini agak bingung lah. Kita langsung masuk sini ya. Ini ada VMI. Bisa terjadi bila VMI bisa terjadi jika terjadi polimorfisme dan overriding. Jadi VMI ini, virtual method invocation, terjadi jika terjadi polimorfisme dan overriding. Pada saat objek yang sudah dibuat tersebut memanggil overridden method dan parent class, compiler Java akan melakukan invocation atau pemanggilan terhadap overriding method pada subclass, di mana yang seharusnya dipanggil adalah overriding method. Ini contohnya. Di sini kita memiliki yang namanya berapa kelas di sini? Berapa kelas? Ayo, berapa kelas? How many class? Dua, Pak. Berapa? Dua. Yakinkah Anda 2? Sebenarnya kalau dibilang 3 sih, Pak. Satu lagi yang main programnya. Main kelas itu masuk kelas nggak ya? Iya, Pak. Iya. Berarti ada berapa kelas? 3, Pak. 3. Berarti kelasnya 3. Main kelas itu jangan disebut tidak kelas ya. Kelasnya 3. Ada kelas parent sebagai superclass, ada kelas child merupakan extend dari parent, berarti dia subclass, dan kelas test merupakan main class. Tandanya Anda tahu lah tuh. Kenapa dia main class, tahu lah Anda tuh. Apa tandanya yang ngomong tadi cewek, siapa namanya tadi itu ya? Public static void main. Alright. Nah, di superclass itu ada dideklarasikan variabelnya integer x sama dengan 5. Public void info, ada method info, di-printlah ini kelas parent. Kemudian ada child class. Kelas child extend dari parent. Berarti child class is a parent ya. Ya. Child ini is a dari parent. Nah, atributnya integer x sama dengan 10. Kemudian ada metodenya
ini kelas child. Artinya di sini di override ya, override metodenya. Yang mana di atas tadi di super kelas itu ini kelas parent. Nah, kemudian di override metodenya itu ini kelas child. Nah, kemudian di main class dipanggillah parent test sama dengan new child. Sistem outprintln nilai X dari tes titik X, kemudian dipanggil juga metode infonya, tes titik info. Nah, biasanya kita pasti seperti ini ya, child test, ya kan, yang ini, child test sama dengan new child, buka tutup kurung, ya kan, atau biasanya kita buat parent test sama dengan new parent. Di sininya nanti tes titik X. Benar ya seperti itu ya biasanya. Nah inilah ya, makasih Bu. Dulu warna Bu. Ya awan dah tahu adikku. Ya. Siapa yang mau? Ada teh, ada kopi susu. Baik. Nah Ya, seperti Pak. ini ya. Mau nanti saya gojekin. Saya gojekin. Nah biasa di sini ya. Saya kecilin lagi lah. Nah. Oke, biasanya di sini ya. Nah, biasanya ini kan kita biasanya buat child, ya dah. Gitu nggak biasanya? Coba lihat Anda lihat program-program Anda gitu nggak? Nah, tapi pada polymorphism ini kan berbagai bentuk. Jadi nanti diambilnya dari parent dan juga diambilnya dari child. Jadi ada bentuk-bentuk dari bapak, bentuk dari super, bentuk dari sub. Nah, kalau kita nanti ada di bawahnya nanti ada subclass yang lain, kita bisa ambil bentuk-bentuk lain. Nah, itu yang polymorphism. Nah, kira-kira apa hasilnya? Seperti ini. Yang jelas hasilnya antara X-nya 5 atau 10. Nanti di sini tunggu dulu. Ini sudah saya modif ya. Ini sudah saya modif. Tunggu dulu. La 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 la. Gimana kalau salah ini? Pelukan yang masih kurasa kau kasih, kau sayang. Oke, seperti ini hampir sama lah, tapi saya bedakan di sini lah. Sini tes, ini A. Alright. Yang kira-kira mana berapa hasilnya? Apa hasilnya? Nanti kan nilai X nih, berarti dari A. X berarti X ini ya. Ini info, metode info. Apa hasilnya? Ada yang tahu? Kalau yang buka apa tahu lah. Tahu lah tuh mah. Ketika kita running kan, nah ini
Kelas child, nilai X sama dengan 5. Ini kelas child. Kok 2 kali kelas child? Oh iya. Nah, ini hasilnya. Berarti di sini dia ngambil X-nya tuh yang si punya parent. Kalau yang metodenya diambil dari si child. Harusnya biasanya kita kan diambil dari kelas anak semuanya ya. Tapi ini ada 2 bentuk. Bentuk dari kelas super dan bentuk dari kelas sub ya, subclass ya, atau child class. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Oke, easy ya. Easy kan? Easy nggak? Aduh. Bingung? Bingung, katakan bingung. Udah, saya lanjut nih. Saya lanjut ya. Saya lanjut. Berarti diam tanda paham. Oke, kita masuk sini. Nah, ini seperti ini. Seperti inilah hasilnya. Alright. Nah, di sini polimorfisme argumen adalah tipe suatu parameter yang minimal suatu objek bertipe subclass berikut contohnya. Sini ada kelas pegawai, terus ada kelas manajer extend dari pegawai. Ini juga bisa ada public test, kelas test ini ada anaknya lagi, ada public certificate. Nah, ini seperti ini juga bisa, ini polymorphism arguments. Pak, ya Pak, sambil ngajar Pak. Nah, sekarang coba Anda kerjakan yang ini. Gitu aja kok polymorphism itu sebenarnya dasarnya. Pak Sek, pinjam ya meja. Nggak ada di sini dong. Nah, coba Anda kerjakan. Coba kan sudah saya share nih di mana namanya, di psikologi. Nah, coba Anda kerjakan yang di halaman 5 ini. Dari sini ini ada 3 kelas. Ada kelas pegawai sebagai superkelas, ada gaji sebagai subkelasnya, dan ada kelas virtual demo. Nah, coba Anda runningkan. Ya. Silakan, saya tunggu sampai jam 14.30. Ayo. Sekarang.
Oke, bagaimana? Sudah ada yang selesai? Nah, ada yang selesai? Ada yang error? Bobby gimana, Bob? Belum, Pak. Valen? Nggak ada Valen ya? Belum, Pak. Belum? Dina? Dina Latifun Nisa? Belum, Juga Pak. Dina? Belum selesai? Dean? Udah, Pak. Udah? Udah, Pak. Baru siap, Pak. Apa, Dean? Baru selesai, Pak. Oke, running. Running, Pak. Coba kamu share screen. Kenapa seperti itu hasilnya? Belum diizinin share screen sini, Pak. Apa? Belum diizinkan ya? Iya, Pak. Bentar ya. Oke, tunggu. Oke.
Ini Pak. Enggak. Mana dia? Ini Pak. Kok gelap? Siap. Oke. Nah, apa hasilnya sama nggak? Berbeda Pak. Kok beda? Soalnya Gimana tadi bedanya? ada dua data tadi Pak. Yang pertama tuh kan yang gaji sama pegawai. Pegawai ini sebagai main kelasnya. Terus yang pertama ini kan Dian bikin contohnya Wahyu sama Dito Pak. Kalau yang digaji Wahyu ini kan kita ngambilnya cuma dari anaknya aja Pak. Dari gaji Wahyu sama dengan new gaji. Sedangkan kalau di contoh tadi itu dia kayak gini Pak. Pegawai Dito sama dengan new gaji. Ada kelas induk sama kelas anak Pak. Makanya hasilnya beda Pak. Kalau yang gaji ini berarti ngambilnya dari kelas gaji ini aja Pak. Data-datanya Pak. Jadi beberapa Kan beberapa apa? beberapa outputnya ada yang berbeda karena diambil dari kelas gaji Pak. Kalau yang di kelas Dito nih karena dia ngambil dari pegawai, ada juga yang berbeda sedikit Pak yang diambil. Nah, tunggu. Mana yang polimorfismnya? Yang polymorphism yang Dito Pak, pegawai Dito nih Pak. Mana hasilnya? Ini Pak. Yang mana? Coba. Nah, mana yang dari induk, mana yang dari anak? Yang dari Indo dia ngambil ininya. Yang dari anak dia ngambil dari public ini ya Pak. Konstruktor ya Pak. Karena dia di sini ada salary juga dipanggil tadi Pak. Kalau di induknya kan belum ada salary Pak. Ya. Berarti ada berapa bentuk di sana? Maksudnya Pak, bentuk konstruktor ya Pak? Ada berapa bentuk hasilnya? Hasilnya ada dua bentuk Pak. Yang pertama yang pakai anak aja, yang kedua pakai polymorphism Pak. Apa? Ada dua bentuk Pak. Yang pertama nih pakai turunan aja, yang satu lagi nih pakai polymorphism Pak. Oh iya sih. Tapi bentuknya tuh dia ada ngambil dari anaknya, ada ambil dari induknya. Ya Pak. Gitu ya. Ya Pak. Nah, kenapa menyusun pegawainya 2? Karena diambil dari gaji ini Pak. Nyusun gaji ya Pak. Di pegawai, bentar Pak. Mana dia? Nyusun pegawai. Apa? Yang lain juga udah selesai, 2 juga enggak menyusun pegawainya? Nyusun pegawai. Yang lain juga 2 enggak? Atau cuman Dean yang 2? Ini enaknya kalau online tuh ada respon. Ya udah, berarti paham ya? Paham. Karena di sini ada 2 bentuk, sama seperti yang contoh saya sampaikan tadi. Bahwasanya di sini ada 2 bentuk. Betul sih yang disampaikan apa. Ini ada dari kelas anak, kelas polymorphism benar. Di sana pun ada yang murni dari kelas anak diambilnya, ada yang campuran, ada 2 bentuk benar. Nah, artinya polymorphism ini bisa dilakukan kalau terjadi inheritance, ya, kalau terjadi pewarisan. Ya, kalau tidak ada pewarisan atau bisa dikatakan tidak hanya inherit ya, tapi hubungan antar kelas, relasi antar kelas. Kalau tidak ada relasi antar kelas, maka polymorphism tidak bisa dilakukan. Tapi kalau terjadi ada relasi antar kelas, berarti polymorphism dapat dilakukan. Oke? Nah, silakan stop screen Dean. Terima kasih Dean. Ya Pak, sama-sama Pak. Itu lihat, menyusun pegawai 2 kenapa? Menyusun pegawai itu 2 hasilnya kenapa?
Nggak tahu error kayak apa. Soalnya bikin menyusun pegawainya cuma di pegawai aja Pak. Harusnya 1 keluar Pak. Enggak, karena dia ada konstruktor di sana. Lihatlah. Oke. Nah, terus ini lanjut, kita lanjutkan aja. Inheritance. Ada satu lagi yang namanya interface. Ya. Interface. Nah, interface. Bentar. Seperti ini interface-nya. Nah, oke, teman-teman sekalian, kita masuk ke interface. Ya, apa itu interface? Anda mungkin tahu interface itu apa. Apa kira-kira interface itu? Kalau dengar kata interface, apa yang Anda bayangkan? Ayo. Tampilan, Satu. Pak. Apa? Tampilan, Pak. Ya, tampilan atau penghubung ya, atau interface itu interface kalau bahasa abstraksnya, aduh, kok lupa saya. Pokoknya kalau kita berhubungan antara komputer kita, software di dalamnya, kita dihubungkan dengan interface seperti layar ini. Jadi kita secara langsung kita berkomunikasi antara kita sebagai brainware dengan software yang ada di dalamnya. Jadi tampilan itu interface. Interface, ya. Oke. Nah, interface pada Java pun ada. Interface pada Java ada. Misal gini. Saya langsung ambil. Logikanya gini ya. Di sini adalah interface. Apa ini? Interface ini sambil pena dulu ya. Oke, sekali lagi saya baru ingat. Interface itu interface itu adalah antar muka ya, antar muka. Bukan antar muka antara kita dengan teman kita, tapi antar muka sebuah aplikasi. Itu lebih ke interface. Nah, apa yang diinterface pada Java? Pada OOP, interface-nya adalah seperti ini ya contohnya ya. Misalkan kita ada handphone. Ini handphone secara keseluruhan. Di sini ada tombol volume. Ada tombol off on. Nah, ini plus, ini minus ya. Ini off on. Oke. Ini pon ya. Ini pon. Oke. Nah, interface pada Java ini kan seluruh oke, gini lah. Sebelum ke contoh gini. Sebelum ke contoh. Ini ya. Nah, interface pada Java itu maksudnya gini. Ada kelas interface
kelas interface. Kelas interface ini dia memiliki metode. Jadi ada metode A itu ya. Ada metode B, ada metode C. Nah, tapi metode-metode ini dilaksanakan atau dieksekusi di kelas lain. Kelas lain. Nanti metode ini dieksekusi di sini atau di sini. Atau ada pula kelas lainnya. Nah, nanti si ini dieksekusi di sini gitu. Jadi interface ini dia mempunyai metode tapi dieksekusi di kelas lain. Contoh seperti HP. Phone itu dia memiliki namanya fungsi ini. Ada tombol plus volume, plus ada volume minus, ada on off. Nah, tetapi sebenarnya yang on off itu di HP misalkan, di HP Asus, tombol itu tadi dilaksanakan di masing-masing HP. Yang plus, minus, sama on off ini, nah kalau di Asus ketika kita klik dua tombol ini bersamaan, ya, tombol minus, volume minus dengan dengan on off, maka akan terjadi yang namanya apa di sini? SS ya. Akan terjadi namanya screenshot. Artinya phone itu interface. Nah, tapi pelaksanaan plus minus on off itu dilaksanakan di masing-masing di masing-masing HP, berbeda-beda. Nanti di kelas di HP Oppo misalkan. Oppo. Nah, Oppo ini nanti fungsi dari yang tombol-tombol di samping ini itu beda-beda lagi. Ya, tapi secara umum bahwasanya yang namanya tombol ini itu hampir sama ya, karena dia on off plus minus. Tapi nanti peaplikasiannya di masing-masing handphone itu akan berbeda-beda. Ada pula nanti kelas Redmi gini ya. Nanti tombol ini beda lagi fungsinya. Ada beda-beda lagi. Nah, seperti itu dengan dengan interface. Interface dia memiliki metode, tapi metodenya itu kosong. Nah, metodenya itu akan dieksekusi atau diimplementasikan di masing-masing kelas, tidak di interface-nya. Oke, sampai sini paham ya logikanya? Paham nggak? Paham, Pak. Paham. Kita coba lihat. Nah, biasa gini. Bentuk interface seperti ini. Public interface kegiatan mobil. Nah, kalau udah kita buat interface kegiatan mobil seperti ini, dia langsung ini sudah menandakan berarti dari 3 kelas ini ada kelas interface 1. Apa itu? Kegiatan mobil. Ada huruf I kapital tapi kecil. I besar tapi kecil, nggak mungkin ya. I besar tapi kecil. I kapital tapi kecil, itulah bahasanya supaya gampang. Oke. Dia memiliki metode maju, mundur, rem, tapi kosong, tidak ada apa-apa. Nah, metode ini diimplementasikan di mobil. Nah, ini. Jadi mobil implement kegiatan mobil. Ini maju tadi, metode maju diimplementasikannya, metode mundur diimplementasikannya, metode rem diimplementasikannya. Jelas nanti hasilnya di sini dipanggillah dari mobil. Ya.
dari mobil. Seperti ini. Mobil gerak, kita buat gerak, ini mobil gerak, titik maju. Pasti hasilnya nanti mobil maju, mobil mundur, mobil ngerem. Oke. Nah, lantas apa beda sama inheritance? Kalau inheritance, kalau ini tidak ada turunan ya dari apa? Ini cuma mengenalkan yang namanya metode. Berarti tidak ada di sini nanti variabel dan segala macamnya, tapi cuma metode doang. Nanti kita implementasikan metode-metode ini di masing-masing kelas yang mau mana kita implementasikan. Oke, sampai di sini paham? 14.50. Paham ya? Oke. Nah, kemudian saya akan memberikan Anda tugas. Tugas. Oke. Tugasnya apa? Tugasnya sudah ada di Schoology. Saya akan jelaskan sedikit. Ini kelas 01 ya. Kelas 01. Dan tugas ini tidak akan ada yang sama. Walaupun kemarin kita kan sudah ada 2 tugas A, B. A itu sama rata-rata, cuma ada perbedaan codingan. Itu bagus. Kenapa? Karena ngoding itu, pemrograman itu, tujuannya satu, tapi jalannya banyak. Ya, tujuannya satu, tapi jalannya banyak. Oke, teman-teman. Oke. Tapi kalau yang tugas B itu rata-rata berbeda. Nah, ini juga seperti itu. Ini saya buat 2 bagian. Ada ini untuk tugas interface BP genap. Artinya BP belakang Anda berapa? Genap atau ganjil? Kalau genap, ini yang Anda lakukan. Itu saya namakan dengan gaji lah, gaji. Dengan interface, plus interface-nya PT ABC, ini namanya penjualan. Dengan nama interface-nya, nama penjualan. Dengan nama interface-nya penjualan. Oke. Nah, kita lihat 1 by 1. 1 per 1. Oke. Nah, di sini saya katakan bahwasanya buat sebuah program dengan nama tugas P10. Kemarin P9 ya. Nah, buat kelas interface dengan PT ABC. Berarti nanti ketika Anda sudah menyelesaikan ngetiknya semuanya, nanti akan kelihatan seperti ini. Berarti PT ABC, ada huruf kapital I kecil di sini. Oke, lanjut. Kemudian, mana dia? Nah, tambahkan metode. Nah, pada interface PT ABC ini tambahkan metode nomor pegawai, nama pegawai, jabatan, gaji pokok, jumlah hari masuk, potongan dan total gaji. Alright. Kemudian buat 3 kelas lagi dengan nama gaji, terima gaji, program. Salah satu merupakan implement dari interface PT ABC. Itu pasti antara 2 ini. Kalau nggak gaji, kalau nggak terima gaji. Program biasanya kalau saya tuh sebagai main class. Pas program merupakan main class. Berarti nanti implement dari interface PT ABC itu gaji atau terima gaji. Kemudian sedangkan untuk kelas gaji and or terima gaji terdapat interface and or override. And memiliki nilai lebih dibandingkan or. Kenapa? And itu dan. Dan itu artinya kelas gaji dan terima gaji terdapat interface. Terdapat inheritance. Artinya kedua-duanya harus ada inheritance. Atau maksudnya itu antara 2 ini ada inheritance atau override. Artinya kalau 2 ini 2 yang Anda buat, inheritance sama override, itu nilainya lebih tinggi dibandingkan inheritance saja atau override saja. Nah, nomor 7, buat output di setiap metode dengan cara data input. Jadi tidak Anda deklarasikan datanya di
codingan, tapi Anda nanti ketika running di konsol atau di mana, Anda tinggal ngisi. Misalkan nama pegawainya si A, jabatannya manajer, gaji pokoknya 2 juta, bla 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 gitu ya. Nomor 8, untuk metode gaji pokok merupakan percabangan dari jabatan. Dalam kurung, Anda buat sendiri percabangannya, minimal 4 percabangan. Jadi nanti ketika Anda input gaji pokok, itu bukan Anda input 3 juta, 5 juta, 10 juta, enggak. Tapi dari jabatan. Anda input jabatannya, misalnya manajer, keluar gaji pokok. Staff, keluar gaji pokoknya. Direktur, keluar gaji pokoknya. OB, keluar gaji pokoknya. Gitu ya. 9. Untuk metode potongan merupakan pengurangan dari gaji pokok, yang tadi didapatkan, dengan jumlah hari masuk. Ya, jumlah hari masuk ini. Dalam kurung hari yang absen. Hari seluruh bulan diestimasikan. Jadi nanti pengurangan potongan itu gaji pokok, pengurangan dari gaji pokok dengan jumlah masuk. Jumlah hari masuk ini berarti misalkan dia masuk 20 hari. Artinya yang dikalikan itu 30 kurang 20 dikali hari masuk. Berarti 20 dikali jumlah hari masuk. Oke, itu potongannya. Berapa potongannya itu Anda yang buat. Oke, misalkan dia masuk 25 hari, berarti 5 hari dia yang absen. 5 hari itulah yang dikurangi nantinya. Untuk metode total gaji merupakan gaji pokok dikurangi potongan eksekusi metode tersebut. Kirim seperti biasanya. Keterlambatan seperti biasa yang saya sampaikan. Pengumpulan store tugas seperti biasa juga yang saya sampaikan. Nah, untuk kelas ganjil hampir sama. Cuman di sini interface-nya penjualan. Metodenya ada nomor faktur, nama barang, harga barang, jumlah, subtotal, diskon, dan total harga. Buat 3 kelas lagi, barang, transaksi, dan program. Program merupakan main class. Barang dan transaksi ini ada inheritance atau override. Buat output setiap metode yang cari input sama kayak tadi di input. Kemudian untuk subtotal merupakan penjumlahan dari harga barang dengan jumlah. Dia beli berapa dikali subtotal. Di perkalian ya, bukan penjumlahan, perkalian sebenarnya. Harga barang dikalikan jumlah. Tak mungkin kan di jumlah harga barang dikalikan jumlah. Kita beli bir brand 11.000, kita beli 3 kaleng, berarti 3 kali 11.000, 33.000 jadinya subtotalnya. Untuk metode diskon merupakan percabangan. Anda buat sendiri lagi percabangannya. Minimal 4 percabangan, tambah perjalanan tanpa kondisi. Diskon itu paham lah Anda nanti ya, misalnya berapa nanti percabangan tanpa kondisi ini dia tidak ada, itu else saja nanti itu. Selain dari yang kita buat, selain yang kita sampaikan atau kita deklarasikan, itu dia bakalan else selain itu. Untuk metode total harga merupakan subtotal dikurangi dengan diskon. Jadi total harga, kalau tadi kan jumlah total gaji berarti dikurangi juga ya. Gaji pokok dikurangi dengan potongan gaji. Kayak ini kan total harga subtotal dikurangi diskon. Dan eksekusi metode-metode tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Gimana? Itu yang nomor 6 tuh, maksud inheritance tuh barangnya jadi parent atau transaksi jadi parent gitu? Boleh, iya. Boleh. Yang mana mau Anda jadikan parentnya? Mau kelas barang atau kelas transaksi? Terserah. Berarti, Anda yang berkelas. Berarti barang tuh punya child ya, Pak, atau transaksi? Ya. Untuk yang nomor. Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Karena ini gabungan dari pelajaran yang lalu. Berarti ada inheritance di sini. Ada penjumlahan. Ada percabangan. Ada aritmatikanya lah gitu ya. Kali, bagi, tambah, kurang. Any question? Anything else? Yang lain?
Yang lain pertanyaannya? Tidak ada? Adakah? Enggak ya? Cukup, Pak. Apa Juni Rizky? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Yuk, kalau nggak ada silakan ayo kita aktifkan kameranya, kita berfoto biar saya masukkan ke tribun. Tribun. Hah? Nggak bagus tribun ya? Ya. Ini Sultan dari Aceh sudah muncul. Sultan dari Sumatera Barat mana? Latif. Ayo, biar cepat selesai. Udah muncul Juni. Teman-teman yang lain? Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah. Saya yang belum pilih tadi. Tunggu bentar. Saya gitulah. Oke, berikan senyum terbaik Anda. Jangan berikan senyum terakhir Anda. Kok nggak jelas di sini ya? Yalah, nggak nampak wajah-wajah cantiknya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Baik, kalau gitu. Sudah. Berarti kita sudah aja perkuliahan kita hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah ya. Sisa waktu perkuliahan kita itu silakan Anda kerjakan tugas ini. Berarti Anda mengerjakannya sampai jam 4. Setelah jam 4, istirahatlah. Sebelum jam 4, kerjakanlah. Oke? Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Setuju? Baik, setuju ya. Setuju, Pak. Kerjakan. Saya tidak akan tahu Anda mengerjakan atau enggak, tapi hanya Allah lah yang tahu dengan Anda sendiri. Baik, kalau seperti itu, kalau gitu kita sudah aja perkuliahan kita. Mohon maaf sekali lagi karena tidak sampai jam 4 saya menemani Anda berkuliahan. Ya, karena sekali lagi saya katakan pada di kelas saya hari ini ada agenda di Solok Selatan, Talao, Nagari ujung Sumatera Barat yang berbatasan dengan Jambi. Ya. Baik, kalau gitu saya akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Dadah.